guys, dalam video ini kelompok kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengenalan Korupsi dan Upaya Pemberantasannya. Kelompok kami terdiri dari 8 anggota, yaitu saya sendiri, Cindy, Caroline, Cecilia, Vini Wijaya, Selvi Feliciali, Wisley Terilim, Angelina Kasinababan, dan Anita Daniel Lumenggaung. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan menjabarkan secara singkat latar belakang masalah korupsi di Indonesia. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas ataupun jumlah kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih, serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat. Tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Sementara itu, penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa kondisi, yakni masih lemahnya upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, kualitas SDM aparat penegak hukum yang masih rendah, lemahnya koordinasi penegakan hukum tindak pidana korupsi, serta masih sering terjadinya tindak pidana korupsi dalam penanganan kasus korupsi. Apa itu tindak pidana korupsi? Tindak korupsi merujuk pada praktik-praktik yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, posisi atau sumber daya yang diberikan kepada seseorang dalam jabatan atau posisi tertentu untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah atau untuk memenuhi kepentingan pribadi. Tindak korupsi melibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, dan masyarakat umum. Tindak korupsi dapat mencakup berbagai bentuk seperti suap, penyuapan, penggelapan dana publik, pemalsuan dokumen, nepotisme, kolusi, dan konflik kepentingan. Faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama, ketidakadilan sosial. Yang kedua, lemahnya tata kelola dan sistem hukum. 3. Kehadiran celah atau kelonggaran dalam peraturan. Yang keempat, budaya korupsi. Kelima, kurangnya transparansi dan partisipasi publik. Keenam, gaji dan insentif rendah. Beberapa macam korupsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, suap. Kedua, pungutan liar atau pungli. Ketiga, nepotisme. Keempat, penyuapan. Kelima, penyalahgunaan wewenang. Dan yang keenam, manipulasi proses pengadaan. Salah satu pasal terkait korupsi dalam undang-undang yaitu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau biasa yang disebut dengan UU PTPK. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan korupsi dapat dijerat pidana. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara akan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Salah satu contoh kasus korupsi di Indonesia yaitu kasus korupsi EKTP. Ada banyak sekali kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia. Salah satunya ialah kasus korupsi EKTP yang marak di tahun 2011 hingga 2012. Kasus ini diawali dengan berbagai kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek EKTP sehingga membuat berbagai pihak menaruh kecurigaan akan terjadinya korupsi. Kronologi awal kasus korupsi EKTP. Sejak 2006, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri telah menyiapkan dana sekitar 6 triliun untuk proyek EKTP dengan program Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Namun, dia juga menyiapkan dana 258 miliar untuk pemutakhiran data kependudukan pembuatan EKTP dengan berbasis NIK untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sebelum proyek ini dilaksanakan, Gamawan Fauzi selaku Menteri Dalam Negeri saat itu meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pemberantasan Keuangan atau BPK, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk terlibat dalam pengawasan proyek agar terhindar dari praktek korupsi.
Proses pengadaan EKTP. Pada pelaksanaannya, proyek EKTP dilakukan oleh konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan atau pihak terkait. Untuk memutuskan konsorsium mana yang berhak melakukan proyek, maka pemerintahan melaksanakan lelang tender. Lembaga sosial masyarakat bernama Government Watch atau GOWA menilai adanya kejanggalan pada proses lelang dikarenakan adanya perusahaan yang mengikuti tender tapi tidak sesuai dengan persyaratan. Setelah melakukan serangkaian proses, pemerintah mengumumkan konsorsium yang menjadi pemenang lelang. Sebagai tindak lanjut, konsorsium PNRI melakukan penandatanganan kontrak dengan nilai pekerjaan sebesar 5 triliun. Namun karena terlambatnya pengiriman perangkat peralatan EKTP, maka jadwal perekaman berubah menjadi 197 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Kecurigaan korupsi EKTP. Belum sampai perekaman dilakukan, pihak kepolisian dan Government Watch atau GOWA mencurigai adanya ketidaksesuaian prosedur dan adanya tindak pidana korupsi. Mereka berspekulasi bahwa terjadinya upaya pemenangan terhadap salah satu konsorsium perusahaan dalam proses lelang tender. Berdasarkan investigasi yang menemukan fakta bahwa telah terjadinya penyimpangan, pelaksanaan, dan kejanggalan kasat mata dalam penyalahgunaan pengadaan lelang. Pada saat September 2011, KPK menuding bahwa Kemendagri tidak menjalankan 6 rekomendasi dalam pelaksanaan EKTP. Menanggapi tudingan KPK, Kemendagri kemudian memberikan bantahan. Konsorsium Lintas Peruri juga memberikan solusi menduga bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang, sehingga dana untuk EKTP tersebut sebesar 4 triliun lebih. Mereka menuding bahwa panitia yang menerima uang sebesar 50 juta dari konsorsium pemenang tender. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menemukan indikasi korupsi pada proses EKTP lebih awal ketimbang KPK. Indikasi tersebut kemudian tertuang dalam keputusan KPPU berupa hukuman pada Konsorsium Pencetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI dan PT Astra Grafia untuk membayar denda sebesar 24 miliar ke negara karena melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada November 2012. Konsorsium PNRI didenda sebesar 20 miliar, sedangkan PT Astra Grafia juga didenda sebesar 4 miliar. KPK menuding bahwa telah terjadinya penggelembungan dana pada proyek EKTP. Ia juga mengatakan bahwa Ketua Fraksi Partai Golkar atau Setia Novanto dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terlibat dalam kasus ini. Perkembangan kasus korupsi EKTP. KPK akhirnya menetapkan Sugiharto selaku pejabat pembuatan komitmen atau PPK, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka pertama dalam kasus korupsi EKTP. Tersangka diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan suap pada proyek EKTP di DPR yang melanggar pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jangto pasal 5 ayat 1 ke 1 jangto pasal 64 ayat 1 KUHP. KPK juga menetapkan mantan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Irman sebagai tersangka. KPK mengungkapkan bahwa mereka telah menemukan bukti terkait keterlibatan anggota DPR dalam kasus korupsi EKTP. Perkembangan kasus EKTP ini kemudian berlanjut ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi oleh KPK, sehingga terkuak siapa saja pelaku korupsi yang lainnya dari proyek EKTP ini. Berikut adalah 8 pelaku kasus korupsi EKTP beserta hukumannya. Yang pertama yaitu Sugiharto, yang kedua ada Irman, yang ketiga ada Andi Narogong, yang keempat Markus Nari, yang kelima Anang Sugiana Sudiharjo, yang keenam Setia Novanto, yang ketujuh Made Oka Masagung, yang kedelapan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Ada 4 modus dalam kasus korupsi EKTP. Yang pertama adalah concealment within business structure. Yang kedua adalah misuse of legitimate business. Yang ketiga adalah exploiting international jurisdiction issues. Yang keempat adalah pembelian aset tanpa nama atau use of anonymous asset tips. Dampak kasus korupsi EKTP. Yang pertama,
Dampak kasus EKTP terhadap negara. Dampak terhadap pembangunan nasional, yang pertama terhambatnya pembangunan infrastruktur, merupakan korupsi mengakibatkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dipergunakan tidak sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, negara tidak dapat mengetahui seberapa banyak jumlah masyarakat di negara tersebut. Yang ketiga, menurunnya produktivitas diiringi dengan menurunnya kualitas barang dan jasa yang diproduksi di negara. B. Dampak terhadap pemerintah dan perekonomian. Yang pertama, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Kedua, korupsi mengakibatkan pengeluaran negara tidak efektif dan efisien sehingga negara mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Yang ketiga, menurunnya kepercayaan investor, merupakan korupsi membuat investor enggan menanamkan modal di negara tersebut. Yang kedua, dampak terhadap masyarakat. A. Masyarakat akan dipersulit dalam pemilu karena tidak dapat menggunakan KTP. B. Masyarakat akan lebih sulit dalam mendapatkan pelayanan medis seperti BPJS. C. Lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Strategi penanggulangan korupsi dan oleh institusi pemerintah. Yang pertama, memiliki sanksi yang efektif dan tegas untuk pelaku korupsi seperti pemecatan atau pengadilan. Yang kedua, menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, membuat kode etik bagi pejabat dan pegawai pemerintahan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Nah, kesimpulan dari pembahasan di makalah ini yaitu kasus korupsi EKTP yang terjadi di Indonesia menunjukkan tingginya tingkat korupsi di negara ini. Para tokoh pejabat yang terlibat dalam kasus ini harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memberikan penyelesaian yang sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, diharapkan bahwa mereka meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat dan pemerintah, serta melunasi kerugian yang terjadi akibat tindakan korupsi tersebut. Selain itu, hukuman yang diberikan kepada koruptor harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang disebabkan. Hukuman yang tegas seperti hukuman mati bagi kasus korupsi skala besar harus diberikan kepada koruptor untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya korupsi di masa depan. Namun, upaya pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada hukuman yang diberikan kepada koruptor. Sistem pemerintahan dan praktik bisnis yang transparan dan akuntabel harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya korupsi. Selain itu, masyarakat harus diedukasi dan diberdayakan untuk memperjuangkan kebenaran dan mencegah korupsi dalam segala bentuk tindakan yang merugikan negara dan masyarakat. Dengan semua upaya ini, diharapkan bahwa kasus korupsi seperti EKTP tidak terjadi lagi di masa depan dan Indonesia dapat menjadi negara yang bersih dan adil.